Selamat sore saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari saat ini kita mau bersama-sama mendoakan doa tahun Yubileum 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita menyanyikan bersama-sama Pesiara Pengharapan. Anak-anak yang tercerai
kita siapkan lagu pembukaan Puji Syukur 323. Selamat sore saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Mari saat ini kita memulai Misa Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini dengan menyanyikan Puji Syukur 323. Bergemarlah dan bersukari, ya
Pada perayaan Ekaristi malam hari ini, kita mendoakan saudari dan saudara kita, mereka yang merayakan ulang tahun, bersyukur atas anugerah kehidupan, Agnes Angela Yosadi pada hari ini, juga Maria Anggrani Deovina Mbakdi yang ke-15 tahun. Kita mengenangkan pula Bapak Wendrik Alfons yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Bersama dengan itu kita membawa persembahan dan pemberian diri serta doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-21. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk berjuang melewati pintu yang kecil dan sempit. Allah mendidik, mengajar, bahkan menghajar kita supaya kita dapat melewati pintu itu. Mari saudari dan saudara, kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah dalam Ekaristi ini. Segala niat baik, rencana pekerjaan, pendidikan, pelayanan, keluarga kita, maupun segala doa-doa kita kepada Allah. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau berkenan mengumpulkan segala bangsa menjadi umat kesayangan-Mu. Kami mohon tunjukkanlah kepada kami jalan menuju iman kepadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Aku mengenal segala perbuatan dan rancangan. Aku datang untuk mengumpulkan segala bangsa dari semua bahasa. Dan mereka itu akan datang serta melihat kemuliaanku. Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput. Mereka ini akan kuutus kepada bangsa-bangsa, yakni Tarsis, Pul, dan Lut. Mereka akan kuutus ke Mesek dan Rosi, ke Tubal dan Yawan, ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari segala bangsa sebagai kurban untuk Tuhan. Mereka akan membawanya di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Sama seperti orang Israel membawa kurban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan.
Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelocok, tetapi menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.'
Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi yang pertama, dan orang yang pertama akan menjadi orang yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah. Saudari dan saudara yang terkasih, selamat sore. Shalom. Seorang pemain basket yang hebat itu berusaha memasukkan bola di ring, ya. Lubang ring yang sekecil itu, kalau pemain basketnya itu, playernya itu, apalagi kalau dia playmaker, ya, shooternya itu skillnya tidak lagi diragukan, sekali shoot, ya pasti masuk. Mau poinnya 1, 2, bahkan shootnya itu 3 point. Dari lubang yang kecil itu, yang biasa disebut ring, orang bisa memperoleh kemenangan. Semakin banyak bola yang dimasukkan, semakin banyak poin yang didapatkan, maka tim atau grup yang memperoleh poin terbanyak kemudian menjadi pemenang. Usaha untuk memasukkan bola di dalam ring membutuhkan kecakapan, membutuhkan skill, dan juga ketekunan untuk berlatih. Saudari dan saudara, hari ini gereja menawarkan kepada kita bacaan-bacaan yang berbicara tentang keselamatan. Pada prinsipnya Allah menyelamatkan semua orang tanpa terkecuali. Rencana Allah adalah semua orang diselamatkan tanpa terkecuali. Dan terutama adalah mereka yang menyatakan diri sebagai pengikut putranya. Yaitulah kita orang-orang beriman yang mengakui diri pengikut Kristus yang disebut sebagai orang-orang Kristen. Nah, bacaan Injil hari ini ada yang bertanya sama Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ini pertanyaan cobaan, ya, supaya kalaupun Yesus menjawab sedikit, mungkin si penanya kemudian melanjutkan, apakah saya salah satunya? Tetapi Yesus kemudian memberi sebuah pancingan yang lebih menarik untuk kita renungkan, sebuah permenungan yang lebih menarik untuk kita bawa pulang, lalu kita camkan dalam diri kita masing-masing. Daripada Yesus menjawab banyak atau sedikit, Yesus justru lebih berbicara daripada sibuk berpikir tentang banyak yang diselamatkan atau siapa yang diselamatkan. Yesus mengajak kita untuk lebih masuk ke dalam diri kita, merenungkan tentang kehidupan iman kita, lalu berani menjawab, oh ternyata saya bisa dan mau diselamatkan. Saudari dan saudara yang terkasih, keselamatan ditawarkan kepada siapa saja. Keselamatan terutama ditawarkan kepada semua orang dan setiap orang yang mengakui diri pengikut Kristus. Dengan baptisan kita sudah diselamatkan, dibersihkan dari dosa asal. Lalu apakah itu cukup? Tidak. Berbeda dengan pandangan teologi gereja-gereja reformasi, gereja Katolik mengajarkan bahwa dengan menerima baptis kita diselamatkan dan dibersihkan dari dosa asal. Lantas setelah itu kita ungkang-ungkang kaki, tidak perlu berbuat baik, ya. Tidak perlu berjuang untuk keselamatan, tidak. Setelah kita menerima baptisan, kita berjuang selama hidup ini supaya keselamatan yang sudah kita terima dengan baptis itu boleh kita hidupi, kita perjuangkan. Lalu kelak keselamatan yang sudah kita terima melalui baptisan itu dapat kita sempurnakan ketika nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Maka keselamatan itu terjadi saat yang lalu, saat ini, dan juga saat yang akan datang. Maka jangan pernah dengan mudah mengatakan sama aja Yesus. Oh, keliru itu.
Ya, jangan pernah dengan mudah mengatakan sama aja Yesus. Mungkin Yesusnya sama, tetapi cara kita mengimani Yesus itu yang berbeda. Saudari dan saudara yang terkasih, bagaimana untuk dapat selamat? Yesus mengatakan supaya dapat selamat, kita harus melalui pintu yang kecil dan sempit. Wah, pintu yang kecil dan sempit ini agak sulit kalau mau dibayangkan. Bagaimana Minjo yang gemoy-gemoy? Ya, yang terlalu bahagia dengan kalau lihat makanan, ya. Bagaimana dengan kelompok-kelompok yang berusaha untuk mencintai hidup dengan mukbang dan lain sebagainya, sehingga hidup mereka begitu sejahtera. Saya kira kita tidak perlu berdebat dan berdiskusi tentang pintu yang sempit itu adalah tentang ukuran. Tidak. Pintu yang kecil dan sempit itu adalah pertama-tama tentang bagaimana hidup kita di dunia ini mengarahkan kita untuk berjuang dalam usaha kita bertemu dengan Tuhan. Maka Yesus memberi perumpamaan tentang pintu yang sempit itu lebih pada bagaimana kita berjuang setiap hari, lebih pada bagaimana kita mewujudkan iman kita setiap hari, supaya apa? Yang kecil dan sempit itu bisa kita lewati. Kita lewati sendiri-sendiri sekaligus juga bersama-sama. Dan tidak perlu dimasukkan atau dibayangkan dalam pikiran bahwa pintu yang kecil dan sempit itu nanti kita rebutan, nanti sempit-sempitan. Tidak. Ya. Karena kalau diperjuangkan untuk masuk, pasti kita akan masuk. Sementara kalau kita tidak mau berjuang untuk masuk di pintu itu, kita tidak akan pernah masuk. Saudari dan saudara, bagaimana supaya kita bisa masuk dengan pintu itu? Bukankah dengan beriman kita sudah diselamatkan? Tunggu dulu. Rahmat atau anugerah keselamatan bukanlah sesuatu yang diperoleh secara otomatis. Bahkan ada yang dengan gampang mengatakan, yang penting saya dibaptis, pastor. Kan sudah mah krisma, kan sudah mah ekaristi, rajinkah berdoa. Itu dulu. Yesus sendiri bilang, ya mungkin kamu yang adalah setiap hari merayakan perjamuan bersama dengan aku. Mungkin kamu yang mendengarkan sabdaku, tetapi kamu tidak berjuang untuk masuk di pintu itu. Maka perjuangan untuk masuk ke pintu itu terjadi setiap hari dan seumur hidup kita. Dan untuk bisa masuk di pintu itu dibutuhkan dua hal. Pertama, rahmat Allah. Karena keselamatan itu adalah pemberian dari Tuhan. Anugerah, grace, rahmat. Tahu anugerah? Anugratis. Ya, rahmat itu cuma-cuma. Keselamatan itu cuma-cuma. Walaupun untuk supaya selamat Allah harus mengorbankan anaknya satu-satunya. Lalu yang kedua, selain rahmat dari Allah, dari pihak manusia juga dibutuhkan usaha atau tanggapan atas rahmat itu. Seringkali terjadi kita mau masuk pada pintu yang kecil dan sempit itu, tetapi kita tidak punya usaha supaya apa? Pintu itu dibukakan bagi kita dan kita masuk di dalamnya. Jangan mi pintu yang kecil dan sempit itu. Ini mi pintu gereja. Ya. Pintu gereja misa jam 6. Jelas ya, malam minggu misa jam 6. Puji Tuhan, banyak yang berjuang untuk masuk sebelum jam 6. Tapi banyak juga yang berjuang untuk masuk setelah jam 6. Ya. Untung baik ini pintu besar dan lebar. Kalau kecil dan sempit berjibaku kita berjuang, kita mau masuk di pintu yang kecil dan sempit. Saya membayangkan setahun yang lalu ketika Sheila on Seven konser di UNEM, semua orang, para penggemar SOS ini, itu memantengi laptop dan layar HP sepanjang malam. Supaya apa? Dapat tiket dan bisa duduk paling depan ketika konser. Saya membayangkan perjuangan kita memasuki pintu yang kecil dan sempit itu sama seperti para pejuang tiket ini. Ya, mau ketemu Tuhan itu sepertinya, aduh, kayak cewek yang mau ketemu cowoknya dengan begitu bersemangat begitu. Ya. Kayak seperti seorang istri yang sungguh-sungguh merindukan suaminya yang sudah lama tidak pulang. Ya. Pintu yang kecil dan sempit itu kita wujudkan kerinduan kita dengan bagaimana berjuang sungguh-sungguh menghadirkan diri
di hadapan Allah dengan baik dan benar. Ya, maka jangan menghayal bisa masuk pintu yang kecil dan sempit, sementara pintu gereja saja yang sudah dibuka dari jam 5 kita tidak berjuang untuk masuk tepat pada waktunya. Saudari dan saudara, perkataan ini keras, ya. Tetapi saya rasa perlu saya sampaikan supaya kita mulai pelan-pelan membangun pertobatan. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita berjuang melewati pintu yang sempit itu. Kita sudah diselamatkan, kita sedang diselamatkan, dan akan selalu diselamatkan. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengalami keselamatan secara sempurna di dalam Tuhan, kelak dalam perjamuan surgawi bersama dengan Bapa, bersama dengan semua orang yang kita rindukan, yang kita kasihi dan kita cintai, maka kesetiaan adalah harga mati. Maka kesetiaan adalah harga yang tidak bisa didiskusikan. Ada begitu banyak tawaran jasmani rohani yang bisa membelokkan kita dari pintu yang kecil dan sempit itu. Ada begitu banyak tawaran di dunia ini yang bisa membelokkan kita dari Allah, dari Yesus, dan dari Bunda Maria, dari orang-orang kudus, dan dari gereja yang kita cintai ini. Ada banyak pintu yang lebar dan besar, tetapi apa yang ada di balik pintu itu belumlah jelas dan pasti. Maka pintu yang Yesus tawarkan bagi kita memang kecil dan sempit, tetapi apa yang ada di balik pintu itu sudah jelas. Ada Allah Bapa di sana, ada Allah Putra atau Tuhan Yesus di sana, ada Roh Kudus di sana, ada Bunda Maria di sana, ada orang-orang kudus di sana. Maka, saudari dan saudara, pintu yang kecil dan sempit itu berjuanglah untuk masuk ke dalamnya. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan bersama berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa supaya kita bersikap seperti Allah sendiri, dengan menyambut semua bangsa dalam hati dan di dalam persekutuan kita. Marilah kita mengatakan kepadanya, kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya bagi gereja. Ya Bapa, semoga gereja tidak pernah berhenti mewartakan Injil kepada semua bangsa, bahasa, dan budaya. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi persatuan semua orang Kristiani. Ya Bapa, semoga umat Kristiani tidak terkurung dalam kekasan serta tradisi-tradisi manusiawi mereka sendiri-sendiri, melainkan saling memperkaya dalam Kristus. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka semua yang patah semangat karena tertimpa pencobaan dan penyakit. Ya Bapa, semoga mereka yang patah semangat tidak menutup hati mereka, tetapi memakai penderitaan sebagai kesempatan untuk berkembang sebagai manusia dan sebagai orang Kristiani,
Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat Kristiani di paroki kita. Ya Bapa, semoga kami semua bersatu. Semoga tak ada satu orang pun yang merasa asing di antara kami. Dan semoga kami semua terbuka satu sama lain. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang merayakan ulang tahun, syukur atas anugerah pertambahan usia, Maria Anggrani Deviana Mbadi dan juga Agnes Angela Yosadi, maupun sanak keluarga kita yang merayakan ulang tahunnya. Ya Bapa, semoga Engkau menganugerahkan cinta dan kasih-Mu dalam rupa berkat, kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan bagi saudari dan saudara kami yang merayakan ulang tahun mereka. Semoga sepanjang hidupnya mereka senantiasa berjuang di dalam iman, harapan dan kasih, senantiasa memperjuangkan kebaikan dan kebenaran, sehingga kelak Engkau memberi mereka ganjaran yang setimpal dengan perjuangan hidup di dunia ini. Berkatilah kaum keluarga, serta siapa saja yang hidup dan tinggal bersama dengan mereka. Semoga kehadiran mereka adalah berkat untuk semua orang. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami, Bapak Wendrik Alfons maupun kaum keluarga yang ingin kita doakan. Ya Bapa, terimalah dalam keabadian dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia. Semoga Engkau mengganjari mereka dengan kehidupan kekal dan pesta perjamuan surgawi. Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Saudari dan saudara, kita persembahkan permohonan dan doa pribadi dalam hati masing-masing. Marilah berdoa. Kumpulkanlah semua orang dalam kerajaan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, semoga kami mempunyai kasih yang sama seperti kasih-Mu, sehingga terbuka untuk semua bangsa dan menyambut semua orang dengan ramah, bersama dengan Yesus Kristus, saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, kami Engkau perkenankan mencicipi suasana kerajaan-Mu di dunia ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 428. Satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roti ini kami
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena melalui Ekaristi ini kami telah Engkau perkenankan mencicipi anugerah rezeki surgawi. Semoga kami dikuatkan dalam menapaki pesiaran hidup ini dan kelak Engkau perkenankan menikmati perjamuan surgawi bersamamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman Gereja, Sabtu 23 Agustus 2025. Pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 16 dan 17 Agustus 2025, 16.925.000 rupiah. Kolekte pemeliharaan gereja, 10.802.000 rupiah. Kolekte misa arwah, 400.000 rupiah. Kolekte misa perkawinan, 845.000 rupiah. Sumbangan dari NN 1 juta rupiah, Abdullah P 1 juta rupiah. Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di Aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Canisius Bauma Venat dengan Angelina Leusonbay, pengumuman ketiga. Damianus Iren dengan Angelina Gonda, pengumuman kedua. Seprianus Kiding dengan Dewi Veronica, pengumuman kedua. Raymond Ferdinand dengan Jessica Karya, pengumuman pertama, pengumuman kedua. Seksi liturgi mengundang saudara-saudari sekalian, seluruh petugas liturgi dalam lingkup Paroki Kristus Raja Andalas untuk mengikuti pembekalan atau pelatihan petugas liturgi Paroki Kristus Raja Andalas yang akan berlangsung mulai hari Kamis tanggal 4 September 2025 pukul 19.00 WITA hingga misa bersama penutupan kegiatan pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 pukul 17.00 WITA. Para petugas liturgi, prodiakon, PPA, PSA, pemazmur, dirijen, organis dan anggota KOR diharapkan mendaftarkan diri lewat koordinator masing-masing. Pukat Kams bersama Studio Vokalia Makassar mengadakan pertunjukan drama musikal dengan live orkestra dengan judul A Star is Born. Drama musikal ini untuk mendukung pembiayaan pendidikan calon guru di Kams. Pagelaran akan diadakan pada hari Sabtu, 6 September 2025 di Ballroom Teater Pinisi, Universitas Negeri Makassar. Dengan jadwal show 1 pukul 15.00 sampai 17.00 WITA dan show 2 pukul 19.00 sampai 21.00 WITA. Tiket dapat dibeli melalui QR Code yang terdapat di spanduk dan X-banner di pintu masuk gereja. Mari berdonasi sambil menikmati pagelaran seni drama musikal. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Saudari dan saudara, katekese singkat, satu-satunya jawaban ketika menerima tubuh dan darah Kristus adalah amin. Di luar itu tidak diterima. Contohnya tubuh Kristus. Mari kita belajar untuk memperbaiki jawaban kita ya, karena yang kita sambut adalah Tuhan sendiri. Ya, tubuh Kristus, amin. Jangan kapan Anda bilang terima kasih? Ya, ini katekese singkat supaya kita semakin baik dan benar dalam beriman. Saudari dan saudara, terima kasih kehadiran kita dan mari kita menutup perayaan dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu.
Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya, serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 543.